Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan kembali mengingat pelajaran tentang perkalian pada pecahan. Satu hal yang perlu diingat bahwa perkalian pada pecahan itu sangat berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, khususnya untuk langkah-langkahnya. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Tetapi untuk perkalian pecahan itu tidak perlu disamakan penyebutnya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ibu punya 2/3 kali 3/4. Ya, seperti yang sudah Bu Ana jelaskan kemarin. Ini di sini Bu Ana punya 2/3. 2/3. Kemudian Bu Ana punya 3/4. Ini 2/3, ini 3/4 ya. 2 dari 3 bagian, 3 dari 4 bagian ya. Coba seperti ini ya. Jadi 2/3 kali 3/4. Kita gabung. Ya. Perhatikan yang di akhir bertumpuk ini itu merupakan pembilangnya. Jadi kita hitungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini merupakan pembilang yang ini. Pembilang. Nah, kemudian kita hitung keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi semuanya ini namanya penyebut. Jadi 2/3 kali 3/4 ini hasilnya adalah 6. Pembilangnya 6 dari 12 bagian ya. Jadi ini pembilangnya, seluruhannya ini adalah penyebut. Coba kita buktikan sama-sama untuk langkahnya. Jadi untuk perkalian pada pecahan itu diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang per mengalihkan penyebut dengan penyebut. Contohnya seperti ini. 2 kali 3 per 3 kali 4. Oh ya, anak-anak bisa menggunakan sistem penyederhanaan langsung dalam proses perkalian ini. Contohnya seperti ini. Misalnya bagian atas kita coret. Ya, artinya ini mempunyai FPB ya. Berarti ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 3. Berarti 3 dibagi 3 1, ini juga 1. Ini juga bisa dicoret ya anak-anak ya. Ini FPB-nya 2. Berarti 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Ya. Kita langsung saja kalikan. 1 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Oke. Sama seperti ini anak-anak ya. Jadi hasil ini paling sederhana adalah setengah. Coba kita lihat. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pembilangnya ada 6, penyebutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kalau disederhanakan, ini FPB-nya 6 ya anak-anak ya. 6 dan 12 ini FPB-nya 6. Berarti 6 dibagi 6, 1, 12 dibagi 6, 2. Ya, caranya seperti ini. Jadi ini lebih sederhana. Jadi anak-anak menggunakan sistem coret itu pastikan bilangan pada penyebut dan pembilang itu harus dibagi dengan angka yang sama. Dengan kata lain bisa dibagi dengan menggunakan FPB. Oke? Cukup mudah bukan anak-anak? Ya, untuk memperjelas lagi kita akan coba contoh berikutnya ya. Di sini Bu Ana punya bilangan berikutnya yaitu setengah dikali 2/5 ya. Di sini Bu Ana punya setengah dan 2/5 ya. Kita akan kalikan ya. Ya, kita tumpuk. Ya. Yang akhirnya bertumpuk seperti ini berarti ini merupakan pembilangnya. Jadi 1 2. Berarti pembilangnya 2. Penyebutnya adalah keseluruhannya ini. Kita hitungnya 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 2/10. Ya. 2/10. Nah, ini bisa disederhanakan anak-anak. Coba kita lihat ya. Bahwa
jadi 1/5. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini 5-nya ya. Bagiannya sama besar dengan ini. Oke. Kita hitung sama-sama ya. Coba dengan cara yang ini. Berarti ini adalah 1 kali 2 per 2 kali 5. Bisa menggunakan sistem coret ya. Ini ada yang sama, ada yang bisa disederhanakan. Ada 2. 2 FPB-nya 2. Berarti kita coret nih. 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 1 juga. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Ya, seperti itu. Mudah bukan? Tentunya sangat mudah. Oke. Sambil dipahami, sambil dilihat anak-anak dari mana setengah, dari mana 1/5. Itu karena melalui proses penyederhanaan. Untuk yang kemarin mungkin belum disederhanakan, tetapi usahakan untuk setiap mengerjakan operasi hitung pada pecahan itu harus sampai pada bentuk sederhana. Kecuali kalau itu pecahan desimal dan pecahan persen ya, itu memang harus per 100, per 10 gitu ya. Tapi untuk pecahan biasa dan pecahan campuran seperti ini, untuk hasil akhirnya usahakan bentuk paling sederhana. Oke, contoh lagi. Contoh lagi di sini Bu Ana punya 3/4 kali 3/4. Oke, ini 3/4. 3 dari 4 bagian. Kemudian di sini 3 dari 4 bagian ya. Kita akan gabungkan. Ya, kita hitung yang asirannya bertumpuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini asiran yang bertumpuk adalah 9. Ini sebagai pembilang. Untuk penyebutnya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya. Ini juga bisa disederhanakan langsung. Berapa, ada yang tahu tidak? Oh, tidak bisa disederhanakan lagi ya. Karena tidak ada FPB-nya nih. 9 hanya punya 3 FPB-nya, sedangkan 16 tidak bisa habis dibagi 3. Oke. Nah, jadi seperti ini. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah 9/16. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, anak-anak perlu diingat kembali untuk perkalian pada pecahan. Itu adalah seperti ini. Misalnya A per B kali C per D. Berarti sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau A kali C, B kali D. Oke. Ini ya rumus penting anak-anak ya. Harus diingat dalam perkalian pecahan. Oke, selanjutnya itu tadi baru pecahan biasa, perkalian pecahan biasa. Sekarang kita akan belajar untuk perkalian pada pecahan campuran. Ya. Untuk pecahan campuran, lihat di sini Bu Ana punya 4/5 kali 2,5 ya. Untuk langkah pertama, apabila anak-anak menemukan perkalian pecahan pada pecahan campuran, itu langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat ya cara mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Kalau ini tetap sama. Kalau ini diperoleh dari mana? Pembilang, penyebut kali bilangan bulat ditambah pembilang ya. 2 kali 2 ya. 2 kali 2 tambah 1. Jadi 5 kemudian penyebutnya 2. Jadi 5/2. Jika sudah ditemukan bentuk pecahan biasanya, kita langsung mengalihkan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi ini untuk pembilangnya adalah 4 dan 5. Berarti 4 kali 5. Kemudian ini penyebutnya 5 kali 2 ya. Di sini sebenarnya bisa disederhanakan anak-anak ya, karena 5 sama 5 itu FPB-nya 5, jadi hasilnya 1. Berarti ini 4/2 seharusnya ya. 4/2 berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sebenarnya hasilnya sama ya.
Ini coba bila menggunakan sistem coret anak-anak ya di sini ya. Kita coret di sini 1, di sini 1. Oke, berarti 4 kali 1 4. 1 kali 2 2. Berarti ini FPB-nya berapa? FPB-nya 2, berarti 4 dibagi 2. 2, berarti ini 2. FPB-nya 2, ini 1. Berarti hasilnya ini ya. Sama ya. Nah, ini anak-anak perlu anak-anak ketahui. Walaupun caranya berbeda, asalkan hasil akhirnya betul, itu asalkan hasil akhirnya betul anak-anak ya. Jadi di sini caranya berbeda, cara di atas, cara di bawah. Jadi cara di atas ini tidak menggunakan sistem coret. Tapi kalau di sini menggunakan sistem coret atau sistem penyederhanaan. Nah, ini lebih simpel anak-anak ya. Kalau di sini menggunakan sistem ini nanti angkanya akan besar di sini. Jadi nanti harus disederhanakan lagi. Tapi kalau menggunakan sistem ini, anak-anak sudah memperoleh bentuk yang lebih sederhana. Jadi untuk penyederhanaannya lebih mudah karena angka-angkanya lebih kecil. Ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya, di sini Bu Ana punya pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran. 3 2/5 dikali 2/4 ya. Ingat langkah pertamanya harus membuat ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini 17 diperoleh dari 3 kali 5 tambah 2, jadi 17/5. Kemudian di sini ada 9/4. Ini diperoleh dari penyebut dikali bilangan utuh ditambah pembilang ya. Jadi 4 kali 2 8 ditambah 1 9, berarti 9/4. Langsung kalau sudah ketemu bilangan pecahan biasanya, kita langsung kalikan ya pecahannya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Di sini 17 kali 9 153, 5 kali 4 20. Ini tidak bisa disederhanakan atau tidak bisa menggunakan sistem coret karena tidak ada bilangan yang ada mempunyai FPB. FPB ya. Nah, langsung saja di sini. Nah, kalau bentuknya seperti ini mau tidak mau ini harus menggunakan bilangan yang besar ya, 153/20. Kemudian penyederhanaannya adalah 153 dibagi 20. Ini hasilnya 7. Sisanya 13 sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya 20. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah 2 langkah ya, 2 cara, yaitu perkalian pada pecahan biasa, perkalian pada pecahan campuran. Kemudian anak-anak juga sudah Ibu ajarkan bagaimana menggunakan sistem penyederhanaan ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk perkalian pada pecahan desimal. Nah, untuk perkalian pada pecahan desimal ini ada 2 cara anak-anak. Yang pertama ini mengubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Nih, 2/3 kali 0,5. 2,3 kali 0,5 ya. Kita ubah dulu untuk cara yang pertama, mengubah ke pecahan biasa. Nah, ingat ya untuk mengubah ke pecahan biasa anak-anak perhatikan komanya. Angka di sebelah kanan koma ini merupakan pembilang. Apabila hanya ada 1 angka berarti ini per 10. Kalau ada 2 angka per 100. Kalau ada 3 angka per 1000 dan seterusnya. Nah, kalau angka di sebelah kiri koma itu merupakan bilangan bulat ya. Jadi ini ditulis seperti ini. Jadi anak-anak bisa tulis dulu paling mudahnya. Misalnya di sini tulis dulu pernya, per, kemudian ada berapa angka di belakang koma. Jika hanya ada 1, pasti itu per 10 ya, pasti. Kemudian tulis untuk pembilangnya, ini di belakang koma pembilangnya. Kemudian bilangan bulatnya tulis di tengah-tengah sini ya. Jadi ini bentuk pecahan biasanya adalah 2, 3/10. Kemudian 0,5 seperti ini ya. Di belakang koma ada 1 angka, berarti ini pasti per 10. Kemudian di belakang koma ini merupakan bentuk angka pembilangnya ya. Jadi seperti ini. Nah, sudah ditemukan seperti ini. Kita lihat apakah ada pecahan campurannya. Ada ya ini ya. Jadi kita harus mengubahnya dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Bentuk pecahan biasa dari 2, 3/10. Berarti
Penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilangnya. Berarti 10 kali 2 tambah 3. Hasilnya 23/10. Dikali 5/10. Tetap ya, karena tidak ada bilangan bulatnya di sini. Tinggal dikalikan. Nah, seperti ini bisa menggunakan sistem coret anak-anak. Nah, yang menggunakan sistem coret, di sini akan Bu Ana tulis di bawah. Ya, 5 dan 10 mempunyai FPB. FPB-nya 5. Berarti 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Ya, jadi anak-anak tinggal kalikan ya. Ini bentuk dari langkah biasa. Jadi 23 kali 5 115, 10 kali 10 100. Hasilnya 115/100 ya. Disederhanakan 115 bagi 100 1, sisanya 15/100. Ini bisa disederhanakan 1 3/20. Ini diperoleh dari FPB 15 dan 100. Nah, ini kalau menggunakan sistem penyederhanaan, cari saja antara pembilang dan penyebut apakah ada FPB. Nah, di sini sama ya, ada yang sama. Jadi 5 bisa dibagi 5, 10 bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 2, 10 dibagi 5 2. Berarti anak-anak tinggal seperti ini. 23 kali 1 berarti hasilnya 23 ya. Kemudian 2 kali 10 hasilnya 20. Oke. Ini pembilang lebih besar daripada penyebut ya. 23 bisa dibagi 20, hasilnya 1, sisanya 3, penyebutnya tetap 20. Gimana? Sama atau tidak? Lebih sederhana yang mana? Anak-anak bisa nanti berlatih ya. Bisa menggunakan sistem penyederhanaan karena ini lebih simpel, angkanya lebih kecil. Kalau seperti ini angkanya besar, tapi pada akhirnya nanti disederhanakan lagi ya di sini ya. Kalau Bu Ana lebih senang pakai cara yang ini karena selain memperoleh angka yang paling sederhana, ini mudah juga ya disederhanakan ke bentuk ini. Oke, cara yang kedua. Untuk perkalian pecahan desimal, cara yang kedua adalah dengan cara perkalian bersusun. Ya, di sini Ibu punya 2,15 kali 1,6. Ya, tulis saja dalam bentuk pecahan bersusun biasa. Ingat, untuk komanya diluruskan. Nah, untuk langkah pertama ini 6 dikali 5 dikali 1 dikali 2. Kemudian kalau sudah ganti, di sini kan sudah beda nilai tempatnya, ini per 10. Ini satuan, jadi per 10-nya dikali, kemudian satuannya dikali ya. Abaikan dulu komanya di sini. Kita hitung komanya dengan teliti dan tepat dulu. 6 kali 5 30, nyimpen 3. Disimpan 3, simpan dulu. Kemudian 6 kali 1 6. Yang disimpan kita tambahkan, jadi 6 tambah 3 9. Kemudian 6 kali 2 12. Oke. Ini kan sudah untuk yang per 10 sudah kita kalikan habis. Kemudian sekarang yang satuan kita kalikan. 1 dikali 5 10. 1 dikali 5 5, ya kan? 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. Ya. Setelah di sini anak-anak jumlahkan seperti biasa, ya. 0 9 tambah 5 14, nyimpan 1 di sini. 2 tambah 1 3, tambah yang disimpan berarti 4. 2 tambah 1 tambah 2 3. Nah, tadi kan kita abaikan di sini nih untuk komanya. Kita hitung di sini ada berapa bilangan angka di belakang koma semulanya. 1 2 3. Berarti kita taruh komanya di sini. 1 2 3. Kita taruh komanya di sini, ya. Nah, ini juga mudah untuk pecahan desimal, perkalian pecahan desimal. Hanya saja anak-anak harus lebih teliti. Kemudian tergantung dimintanya hasil akhirnya dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan desimal. Kalau dalam bentuk pecahan biasa, anak-anak ubah ini ke bentuk pecahan biasa, ya. Nah, kita bandingkan ya untuk langkah-langkahnya. Tadi sudah belajar cara diubah dulu ke pecahan biasa dan pecahan bersusun di perkalian bersusun. Nah, untuk cara 1, coba di sini Ibu punya 1,2 dikali 3,25 ya. Kita ubah dulu di sini ya. Untuk pecahan dari 1,2 adalah 1 2 per 10 kali 3 25 per 100. Ini ya, 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, anak-anak di sini bisa langsung sederhanakan di sini ya. Di sini bisa langsung nih.
Untuk memperoleh perkalian dengan angka yang paling sederhana, kita bisa sederhanakan. Di sini bisa sederhanakan ya. 1 ini ada FPB-nya nih. Berarti ini 1 per 5 dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 jadi 1. 10 dibagi 2 jadi 5. Kemudian kali 3, 25 dan 100 ini. Jadi 25 ini FPB-nya 100. Jadi 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4 ya. Baru di sini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 5 kali 1 tambah 1. Ini 6 per 5 kali 3 kali 4 tambah 1. Ya. 3 per 3 1 per 4 ini diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 4 kali 3 tambah 1. Jadi ini 13 per 4. Nah, di sini bisa disederhanakan. Ini ada 2 FPB-nya ya. 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Untuk 3 kali 13 itu hasilnya adalah 39. 5 dikali 2 hasilnya 10 ya. Ini kita sederhanakan. 39 dibagi 10 itu ada 3. Sisanya 9 per 10. Oke. Jadi kalau ini diubah ke bentuk desimal, ini hasilnya 3,9 ya. Nah, untuk cara yang kedua, ini adalah dengan cara bersusun, perkalian bersusun. Coba ya. Di sini Bu Ana akan balik ya. 3,25 terlebih dahulu dikali 1,2 kalikan. Seperti biasa untuk per 10 kita kalikan dulu, satuannya kita kalikan dulu ya. 2 kali 5 10, 2 kali 2 di sini simpan 1 ya. 2 kali 2 4 ditambah 1 jadi di sini 5. 2 kali 3 6. Nah, udah habis ya. Untuk per 10-nya sudah dikalikan semua. Kemudian sekarang satuan. Kita geser di sini ya, karena berbeda nilai tempatnya. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Kemudian kita jumlahkan. Di sini abaikan dulu komanya. Anak-anak cukup teliti saja dalam mengalihkan. Kemudian kita jumlahkan nih. 0, 5 tambah 5. 10 disimpan 1 di sini, kita tulis 0 ya, simpan satunya. Kemudian 6 tambah 2 ini 8 ditambah yang disimpan 1 jadi 9, ini 3. Nah, sampai di sini kita baru perhitungkan komanya. Kita hitung di sini ada berapa angka di belakang koma ya. Jumlahkan nih. 1 2 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Di sini kita letakkan komanya, kita hitung dari belakang ya. 1 2 3. Berarti komanya di sini. Hasilnya sama. Ya, 3,9 karena 0 di sini ini tidak mempunyai nilai. Jadi 3,9. Oke, anak-anak sudah paham ya? Cukup mudah. Anak-anak hanya perlu teliti. Nah, sambil diperhatikan. Nanti kita akan latihan lagi ya. Selanjutnya ini ada perkalian berbagai bentuk pecahan ya. Tadi kan pecahan biasa dengan pecahan biasa, pecahan campuran dengan pecahan biasa, pecahan campuran dengan pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, ada 2 cara ya kan. Sekarang ini berbagai bentuk pecahan, misalnya desimal dikali pecahan biasa, desimal dikali pecahan campuran, persen dikali desimal, persen dikali pecahan biasa. Nah, di sini Ibu punya contoh 0,25 dikali 1/3/4 ya. Langkah pertamanya diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,25 ada 2 angka di belakang koma, itu sudah pasti per 100. Jadi tulis dulu penyebutnya 100, kemudian pembilangnya 25. Kemudian dikali, ini berapa ini? Ubah dulu ke pecahan biasa. 4 kali 1 tambah 3, 7. Penyebutnya tetap 4 ya, 7/4. Nah, di sini kita kalikan langsung karena di sini tidak ada FPB yang sama nih, jadi tidak bisa disederhanakan. Oh, ini ada anak-anak ya. 25 dan 100. Nah, 25 dan 100 ini jadi seperti ini kalau disederhanakan. Coret FPB-nya 25.
25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 ini 4. Berarti ini 1/4 kali 7/4. Berarti ini 7/4. Nah, sama dengan, bisa disederhanakan ya. Ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jangan terkecoh ya di sini. Ada 7, ini 4 kali 4. Jadi ini bukan penyebut yang sama, tapi ini dikalikan. 4 kali 4 ini 16. Ya, jadi 7/16. Ini juga sama, ada KPK-nya lagi, KFPB-nya ini 5. Ini 5, berarti ini 7/16. Oke, anak-anak, bisa dibandingkan lagi. Kalau anak-anak sudah mulai penyederhanaannya di depan, ini akan lebih mudah untuk mengalihkan. Tapi kalau anak-anak tidak menyederhanakan di sini, ini nanti angka yang diperoleh besar, ya. Ini 175 dan 400, bandingkan dengan ini, jauh ya. Nah, nih. Kalau misalnya tidak ketemu FPB-nya ya seperti ini, kali 5, bagi 5 bisa, bagi 5, bagi 5 bisa, bagi 5 lagi, atau bagi 2 ya. Tapi untuk lebih hasil yang akurat, langsung dapat yang paling sederhana, itu memang menggunakan FPB ya. Ini contoh selanjutnya adalah pecahan campuran dikali persen ya. Persen ini sudah pasti per 100. Ubah dulu ya ke bentuk pecahan biasa. 2 3/4 itu hasilnya jika diubah ke pecahan biasa jadi 11/4. Diperoleh dari 4 kali 2 tambah 3 ya, 8 tambah 3 11. Kemudian di sini persennya 30/100 ya. Nah, ini juga pakai sistem coret di sini. 11 kali 30. 11 kali 30. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut di sini ya. 11 kali 30, 330, 4 kali 100, 400. Di sini bisa pakai sistem coret. Anak-anak kalau menggunakan sistem coret, hati-hati ya untuk 0 khususnya. Ini harus sama yang dicoret. Apabila pembilang yang dicoret nolnya hanya 1, penyebut juga hanya 1 yang boleh dicoret. Tapi misalnya kalau sama-sama ada 2, nolnya boleh sama-sama dicoret 2. Intinya harus diperlakukan sama pembilang dan penyebut. Nah, nih ya hasilnya 33/40 ya. Demikian anak-anak untuk penjelasan kali ini. Semoga anak-anak semakin paham. Dan untuk lebih paham lagi, anak-anak bisa berlatih. Dalam berlatih, ingat anak-anak harus teliti ya. Itu saja pembelajaran kali ini. Terima kasih, selamat mencoba, teruslah berusaha.